Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bila Dwi Widayati dengan NIM 2000310. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan istilah dalam genetika. Genetika berasal dari bahasa Latin genos yang berarti suku bangsa atau asal usul. Tapi menurut sumber lainnya, genetika berasal dari bahasa Yunani geno yang berarti melahirkan. Gen adalah suatu unit fungsional dasar hereditas yang merupakan titik vokal dalam ilmu genetika modern. Pada semua cabang-cabang ilmu genetika, gen merupakan benang merah yang mempersatukan keberagaman dalam pelaksanaan percobaan. Para ahli ilmu genetika memiliki perhatian yang sangat besar terhadap transmisi gen dari generasi ke generasi, struktur fisik gen, variasi dalam gen, dan terhadap cara bagaimana gen menurunkan sifat-sifat dari sebuah spesies. Genetika berarti ilmu yang mempelajari bagaimana sifat keturunan hereditas yang diwariskan kepada anak, cucu, serta variasi yang mungkin timbul di dalamnya keturunan. Atau genetika adalah suatu ilmu yang abstrak di mana umumnya dimulai dari rangkaian hipotesis dalam pikiran para ahli genetika dan kemudian diidentifikasi dalam bentuk fisik. Istilah genetika dalam pewarisan sifat. Yang pertama, kromosom. Kromosom merupakan struktur benang yang di dalam inti sel tugasnya bertanggung jawab dalam sifat keturunan atau hereditas tersusun atas senstromata dan lengan kromosom. Yang kedua, gen atau substansi hereditas. Letak gen atau substansi hereditas yaitu berada di dalam kromosom. Yang ketiga, genotip. Genotip merupakan sifat dasar yang tidak tampak serta bersifat tetap pada individu. Genotip dapat disimbolkan dengan huruf, kemudian diambil dari huruf paling depan dari sifat yang dimiliki oleh individu yang dipersilangkan. Yang keempat, alel. Alel merupakan anggota dalam satu gen yang mempunyai suatu pengaruh berlawanan. Contohnya, A besar merupakan sifat tinggi pada suatu tanaman, sedangkan A kecil menentukan batang pendek. Jadi, A besar dan A kecil merupakan alel satu terhadap yang lain. Yang kelima, fenotip. Fenotip merupakan sifat yang tampak pada suatu individu serta dapat diamati dengan panca indera. Contoh warna, bentuk rambut, bentuk tubuh, dan warna kulit. Yang keenam, dominan. Dominan merupakan salah satu sifat individu yang dalam proses persilangannya mengalahkan atau menutupi munculnya sifat individu lain dalam persilangan. Yang ketujuh, sifat resesif, yaitu suatu sifat yang berbalikan dari sifat dominan, yaitu sifat individu yang tidak muncul dalam keturunan karena terkalahkan atau tertutupi oleh munculnya sifat sejenis dari individu lain dalam persilangan. Yang kedelapan, intermediate, yaitu suatu sifat individu yang pemunculannya merupakan gabungan antara sifat kedua induk yang dipersilangkan. Yang kesembilan, hibrida. Hibrida adalah suatu hasil perkawinan antara dua individu yang mempunyai sifat yang berbeda. Kedua, menjelaskan peranan genetika. Sebagai ilmu pengetahuan dasar, genetika dengan konsep-konsep di dalamnya dapat berinteraksi dengan berbagai bidang lain untuk memberikan kontribusi terapannya. Yang pertama, ada pertanian. Rekayasa genetika juga telah digunakan untuk menyisipkan gen ke dalam sel dari organisme-organisme lain. Para ilmuwan telah menyisipkan gen-gen dari bakteri ke dalam sel tomat, gandum, padi, dan tanaman pangan lainnya. Yang kedua, kesehatan. Dalam dunia kedokteran, misalnya produksi hormon insulin tidak lagi disintesis dari hewan mamalia, tetapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri dengan cara cloning. ADN mamalia yang mengkode sintesis hormon insulin, klon ADN, kemudian dimasukkan ke dalam sel bakteri sehingga sel-sel bakteri tersebut akan menghasilkan hormon insulin. Dan industri farmasi. Dalam dunia farmasi, gen yang mengontrol sintesis
obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan ongkos produksi yang tinggi. Yang keempat, bidang industri. Penelitian rekayasa genetika di bidang industri sedang meningkat cepat. Berbagai usaha yang sedang dilakukan misalnya menciptakan bakteri yang dapat melarutkan logam-logam langsung dari dalam bumi. Terus bisa juga menciptakan materi yang dapat menghasilkan bahan kimia yang sebelumnya berasal dari minyak atau dibuat secara sintetis. Misalnya saja dapat menghasilkan bahan pemanis yang digunakan pada pembuatan berbagai macam minuman. Yang kelima, The Human Genome Project. Terus yang keenam, hukum. Yang ketujuh, kemasyarakatan dan kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Hairunisa akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu kromosom dan gen. Kromosom pertama kali ditemukan pada abad ke-19 oleh ahli anatomi Jerman, yaitu Wilhelm von Gottfried Walther-Hatz pada tahun 1888, yang berasal dari kata kroma yang artinya warna dan soma yang artinya tubuh. Dalam sel tubuh manusia yang berinti sel, di dalamnya terdapat 46 kromosom yang membagi menjadi dua tipe, yaitu autosom atau juga kromosom somatis yang berjumlah 22 pasang atau 44 buah dan tidak berhubungan dengan penentuan jenis kelamin. Yang kedua, gonosom atau juga kromosom seks yang berjumlah sepasang atau juga 2 buah, yaitu X dan X untuk wanita dan X dan Y untuk laki-laki. Beberapa fungsi kromosom antara lain, yang pertama menentukan jenis kelamin. Yang kedua, fungsi utamanya adalah untuk menyimpan materi genetik. Yang ketiga, berperan penting dalam proses transkripsi DNA untuk melakukan sintesis protein. Yang keempat, peran dalam proses pembelahan sel dan memastikan masing-masing sel yang telah membelah mendapatkan gen yang sama. Kromosom terdiri atas beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kromonema yang berupa pita spiral yang terdapat penebalan. Yang kedua, kromomer merupakan penebalan-penebalan pada kromonema. Yang ketiga, sentromer yang merupakan bagian kromosom yang menyempit dan tampak lebih terang. Yang keempat, lekukan kedua yang berperan dalam pembentukan nukleus atau anak inti sel. Yang kelima, telomer merupakan bagian ujung-ujung kromosom yang menghalang-halangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lainnya. Yang keenam, satelit, yaitu suatu tambahan atau tonjolan yang terdapat pada ujung kromosom. Berdasarkan letak sentromernya, kromosom dibedakan menjadi 4 macam, yaitu metasentrik, yang kedua submetasentrik, yang ketiga akrosentrik, dan yang keempat telosentrik. Metasentrik, sentromernya terletak di tengah-tengah kromosom sehingga kromosom berbentuk seperti huruf V. Submetasentrik, sentromernya terletak pada submedian atau kira-kira ke arah salah satu ujung kromosom dan berbentuk seperti huruf J. Akrosentrik, sentromernya terletak pada subterminal atau di dekat ujung kromosom. Yang keempat, telosentrik, sentromernya terletak pada ujung kromosom. Selanjutnya, gen. Gen memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai zara tersendiri yang ada pada kromosom. Yang kedua, menyampaikan informasi genetik dari induk kepada keturunannya. Yang ketiga, mengatur proses metabolisme dan perkembangan. Selanjutnya, hukum Mendel. Hukum Mendel adalah hukum yang mengatur pewarisan sifat secara genetik dari satu organisme kepada keturunannya. Hukum Mendel terdiri dari dua, yaitu hukum Mendel pertama atau hukum pemisah atau juga bisa disebut hukum sekresi. Yang kedua, hukum Mendel 2 atau hukum berpasangan secara bebas. Ada beberapa istilah untuk menjelaskan prinsip-prinsip pewarisan sifat,
satu. Yang pertama, individu yang disilangkan adalah parental atau orang tua, atau juga disimbolkan dengan huruf P besar. Yang kedua, filial. Filial adalah keturunan atau anak dari parental yang disimbolkan dengan huruf V besar. Yang ketiga, filial generasi atau turunan pertama yang disimbolkan dengan F1. Yang kedua, filial generasi atau turunan kedua yang disimbolkan dengan F2. Hukum Mendel 1. Hukum Mendel 1 menyatakan bahwa pewarisan sifat dari kedua gen induk yang berupa pasangan alel akan mengalami pemisahan. Hukum tersebut mengatakan pewarisan sifat induk pada pembentukan gamet keturunan akan melalui pembelahan gen induk, yakni terjadi pada persilangan monohibrid. Monohibrid adalah persilangan antara dua individu dengan spesies yang sama tetapi memiliki satu sifat yang berbeda. Pada hukum Mendel 2, Mendel mengadakan penyilangan mengenai antara dua individu yang berbeda dalam dua pasang sifat yang disebut dengan penyilangan dihibrida. Ciri-ciri persilangan dihibrida: yang pertama, persilangan dengan memperhatikan dua sifat beda. Yang kedua, jumlah gamet yang terbentuk pada setiap individu adalah 4 atau 2N. Yang ketiga, fenotip individu ditentukan oleh dua macam sifat genetik. Yang keempat, dijumpai maksimal 16 variasi genotip pada F2.